Halo semua, selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu topik penting dalam dunia kebahasaan, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kita akan menelusuri bagaimana bahasa Indonesia terbentuk, berkembang, hingga menjadi bahasa persatuan bangsa seperti sekarang. Yang pertama, tentang periode sebelum Sumpah Pemuda 1928. Pada masa sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, semangat untuk bersatu melalui bahasa Indonesia sudah mulai tumbuh. Salah satu peristiwanya adalah munculnya Inland Onderwijs Komisi, yaitu komisi pendidikan yang bertujuan agar pemuda Indonesia dapat mempelajari bahasa Belanda demi mendapatkan hak dan kedudukan yang setara dengan bangsa penjajah. Walaupun awalnya merupakan pengaruh pendidikan kolonial, namun melalui organisasi ini mulai muncul kesadaran penting memiliki alat pemersatu, yaitu bahasa sendiri. Yang kedua, tentang perkembangan bahasa Melayu dan Ejaan. Sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bahasa ini berfungsi sebagai bahasa perdagangan, budaya, dan juga kenegaraan. Bukti sejarah penggunaan bahasa Melayu dapat ditemukan dalam berbagai prasasti, seperti prasasti Kedukan Bukit, Kota Kapur, dan Karang Brahi. Pada tahun 1901, ejaan resmi bahasa Melayu disusun oleh C.H.A. van Ovigessen dan dimulai dalam Kitab Logat Melayu. Kemudian pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan penerbit Komisi for the Volkslitteratur atau yang kita kenal sebagai Balai Pustaka sejak tahun 1917. Dari sinilah muncul berbagai karya sastra berbahasa Melayu seperti Siti Nurbaya dan Salah Suhan. Yang ketiga, tentang periode Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi 1945. Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting dalam sejarah bahasa, karena pada hari itulah pemuda dan dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dalam sumpah itu mereka menyatakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Momen ini mempertegas bahwa bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu resmi diangkat sebagai identitas nasional. Tidak hanya itu, pada masa ini juga muncul Angkatan Pujangga baru pada tahun 1933 yang akan dipelopori oleh 3 tokoh penting, yaitu Sultan Takdir Ali Syabana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Mereka berkontribusi dalam memperkaya bahasa dan sastra Indonesia. 4. Kongres Bahasa dan Pengakuan Resmi. Perkembangan penting lainnya adalah selenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Dari kongres ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan. Kemudian saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai bahasa negara dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam pendidikan, pemerintah, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari uraian tadi, kita bisa memahami bahwa bahasa Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah panjang, dimulai dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca, pengaruh kolonial dan lembaga seperti Balai Pustaka, peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda, hingga akhirnya diakui secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai generasi penerus, mari kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan, menggunakannya secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi.